warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama Kak Karina. Di sini Kak Karina akan mengajak adik-adik semua untuk belajar sambil bermain. Hari ini kita mau belajar tentang apa ya kira-kira? Coba tebak. Wah, benar sekali. Kita akan belajar tentang jagung. Ada yang sudah pernah melihat jagung? Bagaimana ya kira-kira bentuknya? Mari kita simak video ini sampai akhir ya. Let's go! Nah, ini dia jagung. Yuk, kita amati bersama-sama jagung ini. Yuk, mari kita amati. Coba lihat. Jagung bentuknya panjang. Memiliki kulit yang sedikit bertekstur kasar. Sebentar, coba kita kupas kulitnya sedikit saja ya, untuk mengetahui bagian di dalamnya. Wah, ternyata jagung memiliki rambut tipis yang panjang. Serta juga terdapat biji-biji kecil yang tersusun rapi dan berwarna kuning. Coba lihat, kita amati dengan pelan-pelan ya. Nah, baru saja kita sudah mengamati jagung. Sekarang adik-adik pernah tidak memakan jagung? Pastinya pernah ya. Benar sekali, jagung itu rasanya sangat enak. Jagung juga mengandung banyak vitamin dan serat yang membuat tubuh kita sehat dan kuat. Dengan memakan jagung, kita bisa memiliki banyak energi untuk belajar dan bermain. Keren juga ya jagung ini. Eits, tak hanya itu saja. Jagung bisa dibuat menjadi beberapa olahan makanan. Ada yang tahu tidak? Kira-kira jagung bisa dibuat apa saja ya? Wah, benar sekali. Jagung bisa dibuat menjadi popcorn, bisa dibuat menjadi bakwan, bisa dibuat jagung rebus, bisa dibuat jagung bakar, bisa dibuat nasi jagung, bisa dibuat sayur bening, dan juga bisa dibuat menjadi jasuke. Jagung, susu, dan keju. Ada yang tahu bagaimana cara membuat jasuke? Kalau belum, yuk ikuti Kak Karina membuat jasuke. Let's go! Di sini, untuk membuat jasuke sendiri, kita harus menyiapkan beberapa bahan-bahan. Untuk yang pertama, tentunya kita harus menyiapkan jagung. Kemudian, bahan yang kedua adalah susu kental manis. Nah, untuk yang terakhir, kita menyiapkan keju. Dirasa semua bahan sudah ada, yuk
kita langsung ke proses pembuatannya. Untuk langkah yang pertama, jagung yang sudah disiapkan kita pipil terlebih dahulu. Kita pipil dengan pelan-pelan ya. Kemudian, pada langkah yang kedua, setelah jagung dipipil, kita lanjut pada proses merebus. Masukkan pipilan jagung pada air yang sudah mendidih. Ups, biji jagung ada yang jatuh. Kita masukkan pelan-pelan saja. Dan ini adalah proses perebusannya. Selesai sudah pada proses perebusan. Kemudian kita angkat dan tiriskan pipilan jagung yang sudah direbus tadi. Lalu kita masukkan ke dalam sebuah mangkuk. Kemudian kita berlanjut pada tahap yang terakhir. Tuangkan susu kental manis pada pipilan jagung yang sudah direbus. Dan ambil keju yang sudah diparut, kemudian taburkan di atasnya. Ambil secukupnya saja ya. Nah, ini dia tampilannya. Jasuke sudah jadi dan siap kita santap. Oh iya, selain bisa dibuat menjadi beberapa olahan makanan, jagung bisa kita buat menjadi alat musik sederhana. Ingin tahu caranya? Yuk, ikuti langkah-langkah dari Kak Karina ya. Langkah yang pertama, kita harus menyiapkan biji jagung yang sudah dipipil. Kemudian, kita juga harus menyiapkan 2 sampai 3 botol bekas. Kemudian, pada botol yang pertama, kita isi 3 biji jagung. Setelah itu kita tutup. Lanjut, pada botol yang kedua, kita isi sedikit lebih banyak dari botol yang sebelumnya. Kita isi 5 biji jagung. Setelah itu kita tutup. Lanjut pada botol yang ketiga. Nah, di sini kita harus mengisinya lebih banyak daripada botol-botol sebelumnya. Kita bisa mengisi sampai 10 biji jagung. Nah, dirasa sudah cukup, kita bisa menutupnya. Ambil botol-botol yang sebelumnya. Sekarang kita bedakan suaranya yuk. Kita goyangkan botol yang pertama, botol yang kedua, dan botol yang ketiga. Gimana? Berbeda bukan dari ketiga botol ini bunyinya? Nah, di sini dari ketiga botol ini bisa dijadikan alat musik sederhana, yaitu kecrakan. Nah, gimana? Seru bukan? Dan membuatnya juga sangat gampang. Sekarang waktunya adik-adik untuk mencobanya di rumah ya. Nah, sekarang kita akan berganti belajar tentang pengukuran. Kita akan belajar untuk mengukur jagung. Seberapa berat sih jagung itu? Yuk, kita simak videonya. Di sini kita perlu menyiapkan alat pengukurannya, yaitu berupa timbangan. Tak lupa juga dengan berat besi timbangannya. Nah, ini dia berat besinya. Kemudian,
kita juga harus menyiapkan benda utamanya, yaitu jagung. Di sini, Kak Karina coba untuk menimbang berat dari 2 jagung. Kita mulai mencoba untuk menimbangnya yuk. Ambil berat besinya dari yang terkecil. Ternyata jagung masih belum terangkat. Kita coba tambah lagi dengan berat besi yang kedua. Dan ternyata masih belum terangkat juga. Coba kita ambil lagi berat besi yang ketiga. Ternyata masih sama belum terangkat. Coba kita ambil berat besi yang keempat. Wah, ternyata sudah keangkat. Tapi lebih berat besinya. Coba kita ambil satu dulu. Ternyata masih sama, lebih berat besinya. Coba kita ambil yang terkecil. Dan yeay! Akhirnya berat antara besi dan jagung seimbang. Ternyata besi yang dibutuhkan untuk menimbang jagung adalah 2 besi yang nomor 4 dan nomor 3. Yuk, sekarang giliran adik-adik yang mencobanya. Bagaimana? Seru bukan? Belajar sambil bermain tentang jagung. Ada banyak sekali kegiatan yang sudah kita lakukan bersama jagung. Kira-kira kegiatan apa saja ya yang sudah kita lakukan? Wah, benar sekali. Kita sudah belajar tentang ciri-ciri jagung, tentang manfaat jagung, tentang jagung bisa dibuat menjadi beberapa olahan makanan, membuat jasuke, membuat alat musik sederhana dari botol bekas dan biji jagung. Kemudian kita juga sudah belajar tentang pengukuran, yaitu menimbang berat jagung. Sangat-sangat seru ya ternyata. Kita bisa belajar banyak tentang jagung. Nah, sekarang giliran adik-adik semua untuk mencoba di rumah ya. Tidak terasa nih, kita sudah sampai di akhir video. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di petualangan video selanjutnya. Bye-bye. See you.